Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, mantan Brimob nyebut pasal waktu dia tahu anaknya dibawa nikah, gak ngomong sama bapaknya. Kebayang nggak di kepala gue itu apa? Hai semua, selamat datang kembali ke Ngobrol Yuk. Teman Ngobrol Yuk kita kali ini itu tuh udah pernah datang nih sebelumnya. Betul. Kalau teman-teman belum nonton, di edisi kita yang pagi dilamar, sore Sore menikah. menikah. Nah, itu adalah mereka. Dan banyak orang-orang yang berkomen menanyakan apa yang terjadi setelahnya. Iya. So, let's welcome Ko Dedi dan Citra. Yeay. Selamat datang kembali ya. Karena kita nih udah banyak diteror gitu. Banyak yang bilang kayak itu kemarin yang edisi kemarin tuh kayak nanggung banget gitu. Udah oke, udah pagi dilamar, sorenya menikah, terus Bagaimana? gimana gitu. Jadi gara-gara itu sekarang kita diteror. Iya dong, kita teror Betul. kembali. Nah, kita kepengen tahu nih kok, Camace. Jadi waktu setelah udah selesai menikah nih, kan hari itu kan udah tahu kayak oke menikah. Terus setelah kembali Masalahnya ke ini Surabaya kan nih, anak orang loh ini. iya. Oh, iya. Kembali ke Surabaya gimana dong? Kayak ngasih tahu ke keluarga dan segala macam. Kalau orang tuanya nggak ngizinin gimana? Ayo. Udah Tanjung menikah, ayo lo. Coba nih. Mungkin Bebas. dari pihak yang propose dulu. pihak yang melamar ini Iya. loh. Coba gimana ini? Ya, oke. Nggak diceritainnya, tak ceritain dulu ya. Iya, boleh. Karena kan posisinya pada saat itu keluarga ini masih muslim. Bapak ini masih muslim. Kalau diceritain kebayang ya kira-kira ya. Gue duduk di meja pernikahan terus gue ngucapin syahadat gitu. Ijab kabul gitu kan nggak mungkin ya. Jadi itu alasannya. Terus setelah itu biasa aja mukanya. Setelah itu Ya kamera close up ke. iya, kira-kira 3 mingguan ya. 3 mingguan setelah menikah kita ngobrol. Ini kita harus ketemu sama bapak, harus ngasih tahu, harus ngomong bahwa kita nikah. Akhirnya kita berangkat. Bapak kan ada di Banyuwangi, By the way nggak di Surabaya. Oh, ya di Surabaya ya. Udah pindah dari Bali ke Banyuwangi lama. Akhirnya kita berangkat lah. Itu dari depan rumah udah deg-degan. Depan rumah Surabaya. Iya. Banyuwangi. Dari Enggak, Surabaya. dari berangkat. Bahkan dari berangkat Maksudnya dari Surabaya. berangkat. Oh Sudah iya, deg-degan nih. deg-degan, Iya, maksudnya iya. nggak deg-degan coba. Iya. Masa Udah. udah ngambil anak orang mendadak gitu kan ya? Iya, Gimana? benar itu adalah perasaan yang sangat tepat. Iya. Bahkan dari malam sebelumnya ya. Akhirnya kita berangkat. Sepanjang perjalanan Apa yang ada di otakmu kok pada saat itu? nggak bisa mikir sih, cuma doa aja waktu itu. Semoga nggak ditonjok, semoga nggak diapa-apain gitu. Ini berarti kan mau minta izin ke orang tuanya Betul. Citra kan Kasih ya? tahu. Betul. Mm. Kita perjalanan, di tengah perjalanan kita Citra sempat kontak. Ternyata hari itu bapak masuk rumah sakit. Iya. Dia masuk rumah sakit, dia opnam. Itu hari Sabtu ya pas ya. Hari Sabtu kita perjalanan terus aduh gimana ya ketemu sama bapak gitu karena kan kakak adik nggak mungkin mau terima kita gitu. Kalau kita datangnya ke rumah sakit ketemu pasti diusir kita gitu ya karena kita Kristen. Jadi ya udahlah kita berangkat dulu aja. Berangkat sampai di Banyuwangi entah gimana caranya yang kita tahu pasti Tuhan yang baik lah, Tuhan yang atur. Hari Sabtu Bapak bisa pulang dari rumah sakit. Dia bahkan bilang sama yang jaganya bilang kalau Bapak bisa jalan, Bapak boleh pulang. Tapi keadaannya Bapak jalanannya nggak bisa. Dia paksa mau berdiri. Mau aku lari tah biar boleh pulang. Itu satu hal kedua kan Sabtu administrasi rumah sakit kan biasanya nggak bisa. Iya. Intinya dia bisa pulang. Akhirnya coba dikontak, kita ada di Banyuwangi mau ngobrol bla bla bla. Dia bilang besok pagi aja nih. Besok pagi tapi aku masih ngelayanin Zoom ya, masih sempat bawa Firman 1 kali pagi di penjara dengan kondisi yang aduh itu kacau lah pokoknya, pikirannya kemana-mana ya. Deg-degan nih, deg-degan. Iya. Heeh. Terus lagi melayani itu pagi itu lewat Zoom, tiba-tiba bapak kontak dia, bapak bilang bapak sama ajudannya, ajudan dulu sih, tapi ya sekarang masih terus ngikut, mau nyamper ke hotel katanya. Dalam hatiku kan, jangan dia bawa tongkat baseball lagi, atau apa gitu ya.
Eh, Citra bilang nggak usah Pak, nanti kita aja yang nyamper, soalnya lagi ada yang dikerjain. Akhirnya kita jemput. Pas mau deket rumah, karena rumah adiknya, kita takut diusir juga, bapak juga ngerti, dia bilang nunggu aja di pokoknya 2 rumah sebelum rumah adiknya, bapak keluar, aku turun dari mobil, itu ketemu pertama banget nih, Ini nggak pernah ketemu dong sebelumnya. nggak pernah, nggak pernah. Tahu nggak? Sebelumnya tahu kayak ada pernah Dedi. lihat kan aku sering update status gitu kan ya, Oh. terus kita pelayanan kemana-mana bareng gitu, ada fotonya dia. Oh, jadi Tapi- cuman Secara- Tapi nggak tahu kalau langsung kayak oh ini temennya atau apa gitu nggak pernah ada tahu langsung gitu ya ya ketemuan. cuman tahu ya bareng dia gitu, cuman pacaran atau enggak kan nggak pernah nanya, dan Iya. memang aku nggak cerita juga, nggak ada, ya cuman temenan doang gitu kan. Dan dari lihat foto itu ke kita nikah itu deket banget, Oh. karena sebelum-sebelumnya nggak pernah post, dan memang pelayanan itu nggak panjang sebelum nikah. Ah. Ya akhirnya ketemu, bapak sempat ngomong itu, dia sambil jalan pelan-pelan karena udah nggak kondisinya nggak terlalu sehat lah ya. Dia jalan pelan-pelan, dia bilang, oh ini ya Dedi. Ya namanya orang tegang kadang-kadang ngomong kan sembarangan ya. Mau ngomong apa jadi apa gitu ya, yang dipersiapkan nggak keluar. Yang keluar, bapak nggak usah pura-pura lah. Bapak kan pernah lihat foto aku kan. Ya keluarnya kok malah kayak gimana ya? Salah. Ya, Kasih mau- first impressionnya jelek banget ya ini ya. Nantangin balik gitu ya. Padahal yang disiapin itu ya, apa kabar Pak, gimana, baru pulang dari rumah sakit, jalannya Oh, itu yang disiapkan. hilang semua itu, hilang semua, takut kan, Kan hati aslinya keluar. takut, iya, takut. Bapaknya tinggi besar, Oh, lebih besar dari Anda. iya, Jadi memang bapaknya ini dulunya kerja apa kok? Maksudnya kok ada ajudan gitu? bapak ini mantan Brimob. Mantan Brimob. Tambah deg-deg, pantesan deg-degan Tahu, ya. Pantas tahu. tahu dan takut. Oh iya, satu lagi. Sebelum ketemu tentu nanya-nanya dulu dong ya, kan mau ketemu bisa terjadi apa atau apa yang pernah terjadi, terus bapak itu orangnya gimana. Dia cerita, dia bilang dulu kakak ipar dia pernah satu kali itu mukul cicinya, terus lapor ke bapak, dikejar sama bapak pakai golok. Jadi aku itu datang ketemu bapaknya ya Sudah punya dengan ide. informasi itu gitu. Aduh. Mau lari gendut ya kan. Jadi ya itu, jadi akhirnya apa yang disiapin untuk disampaikan jadi Nah, miss, gitu. setelah pertemuan pertama itu kemana tuh? Ya akhirnya untungnya pas ngomong itu bapak santai aja, tapi masih agak cool lah ya. Awkward gitu dong. Banget. Aku aja dia. Pengennya kayak gitu. Terus Akhirnya dia masuk ke mobil, kita di jalan ya mulai asik lah ya, denger lagu rohani, jalan pelan-pelan, jadi mulai bisa ngomong, terus mulai bisa bercanda dan mulai nyambung. Sebelum kita ngobrol itu mulai nyambung. Habis itu ada masalah lagi, kan cari tempat makan ya, pengennya yang tenang gitu ya, yang bisa ngobrol enak. Dia nyari, ketemu nih, ada tempat makan, saung-saung, Kayak ada warung apung gitu kan, bayangan kan Iya, lebih santai ya. ada tempatnya danaunya kayak gitu. Pokoknya ini enak nih buat ngasih tahu gitu. Nggak bisa-bisanya lari gue loncat ke danau. Masih bisa kabur lah pokoknya ya. Nggak mungkin dia loncat kira-kira ya. Kita jalan jauh banget, terus masuk jalannya kayak pedesaan gitu ya. Masuk sampai ke dalam, di pintu gerbang restoran ada tulisan dijual. ya plot twist banget sih. Terus kebayang nggak sih suasananya? Jadi waduh mateng dong. Iya jauh, terus kita harus keluar dari situ kan jauh lagi ya. Akhirnya random lah kita ketemu restoran namanya apa? Osing-osing gitu lah ya. ngewetan atau Iya, apa gitu lah. itu gitulah. Akhirnya kembali ke kota kita. Itu waktu yang lama itu kan bikin akhirnya jadi tegang lagi gitu. Ngobrol apa kok sepanjang itu? Ya apa aja lah bercanda yang nggak nyambung semua. Yang bisa dikeluarkan dari itu Apa stoknya aja? dikeluarin semua. Iya. Akhirnya kita makan lah. Kita makan, selesai makan, baru rencananya mau ngobrol kan. Oh udah itu tuh dengan rundown sudah siap di kepala gitu ya kayak Iya. makan ajak Iya. makan kan Iya. nggak langsung ngomong saya sudah menikahi anak Anda berarti Dan. belum. Heeh. Nah, beres makan itu mau ngobrol kan dengan informasi ada yang pernah dikejar pakai Pakai golok, gitu. iya.
Terus sambil makan itu ajudannya banyak cerita. Jadi banyak kejadian-kejadian yang cukup mengerikan yang bapaknya lakukan sebelum-sebelumnya. Dan Dari sepanjang muda, makan juga kan kita udah pakai cincin ya. Mata bapak itu ya, selalu ngeliatin tangan dia ngelirik gitu. terus, dia Kalau nggak ngelirik tanganku, terus. tangan dia gitu dia lihat. Jadi kan tegang ya gitu mau ngomongnya. Akhirnya karena punya bekal cerita-cerita yang tidak enak itu, tak panggillah waiters. Ini tolong alat makan, piring apa semuanya Ringkas. bersihin dulu gitu. Diberes. Diberesin. Takutnya ngobrol-ngobrol aku pulang ke rumah ada garpu nancep kan. Udah enak Ada ya. piring terbang gitu Atau kan. piring terbang gitu. Ya kan nggak lucu gitu kan ya. Iya. Jadi Tolong diringkas dulu diringkas. deh. Diringkas itu bapak itu sempat ngomong, udah kok udah bapak nggak mau makan yang lain. Dia pikir diringkas mau apa? kayak Dessert gitu, padahal nggak. dessert. Jadi diringkas semuanya, akhirnya tak omongin. Dia bilang, Pak, sorry ya sebelumnya, ini sorry banget Pak, aku minta maaf dulu. Apapun yang aku mau omongin, aku minta maaf duluan. Terus Aduh itu jantung ya. kayaknya waktu itu nggak berdetak deh, diem nih. Beberapa saat Iya. berhenti gitu nih. Iya. Nafas juga kayaknya udah nggak perlu waktu itu. Akhirnya pas beres ngomong gitu, dia langsung motong. Dia bilang, udahlah nggak usah ngomong lah. Bapak tahu kok kamu mau ngomong apa gitu ya. Oh jadi nggak sempat ngomong Ngomong. full sentence. Ngomong pada akhirnya. Oke. Jadi dia ngomong kayak gitu karena ternyata adiknya itu stalking. Dia lihat cerita, dia sempat bilang, lihat tuh Uci, katanya panggilannya Uci. Dia nikah nggak ngomong, orang Kristen, sekarang malah melayani, katanya makin parah gitu ya. Jauh dari mereka semua lah gitu intinya. Bapak nggak boleh anggap dia anak lagi, harus dimusuhin bla 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 lah gitu. Tapi belum tahu waktu itu, waktu dia ngomong kayak gitu. Terus bapak bilang ya udah nggak apa-apa, mau ngomong apa? Gini Pak, sebenarnya bulan lalu, Ngomonginnya pun lama banget ya Iya, bulan lalu iya. gitu ya. bulan lalu sebenarnya kita udah nikah. Jadi inilah kenapa aku minta maaf, apapun yang mau aku sampein, karena memang aku tahu aku salah. Terus dia bilang gini ya nak, katanya. Dia manggil nak langsung hari itu. Dia bilang gini ya nak, menurut KUHP, pasal sekian-sekian, namanya mantan ya pernah ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, mantan Brimob nyebut pasal waktu dia tahu anaknya dibawa nikah gak ngomong sama bapaknya. Kebayang nggak di kepala gue itu apa? Masuk penjara gue ini. Menikahi anak orang tanpa izin. Gue masuk lagi nih. penjara nih. Mana pasal yang dia sebut nggak tahu lagi itu pasal apa gitu nggak Ih, gila benar. banget ya. Ini pasal penculikan kah apa kah gitu nggak tahu gitu Iya ya. benar juga sih. Terus dia bilang pasal sekian ayak sekian isinya adalah di umur kalian ini kalian punya hak untuk menentukan kehidupan kalian sendiri. Jadi santai aja. Bapak nggak marah, bapak nggak apa-apa, dan bahkan menurut hukum pun kalian nggak salah, nggak apa-apa. Mulai sekarang kamu anak bapak. Wow. Langsung lega ya. Itu langsung rasanya. Langsung hari itu Koko nggak bilang kayak, oke Pak mau makan apa lagi? Terakhir gitu ya. Wow. Wow. Kayak miracle banget ya Ko ya. Ya aneh, mulai dari dia sakit bisa pulang, salah ngomong itu dia Santai santai aja. aja di mobil ada kesalahan jarak yang ditambah jauh banget, sejam itu ada kita setengah jam bolak-balik awkward ya, terus apa ya mau ngomong apa ya biar bisa ketawa Mencairkan atau apa. suasana. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gitu itu gak ada satupun yang make sense sama sekali. Ini pasti pertolongan Tuhan, nggak mungkin nggak mungkin. Karena pergi itu perasaan udah, aduh kayaknya kacau nih. Sepanjang jalan doa sih, dari pergi dan Doanya malamnya. apa nih kok? Doanya Dari apa malam. nih? Kalau boleh tahu doanya apa? Sebenarnya lebih banyaknya Tuhan tolong Tuhan. Udah nggak tahu mau request Lebih ekspektasi banyaknya apa ya. itu sih. Ya di sela-sela itu ada gitu, ya supaya bapak sabar apa dan lain-lain lah. Apa sih yang dibutuhkan untuk hadapi orang waktu takut. Tapi lebih banyaknya itu. Tuhan tolong Tuhan, jangan aku ditusuk, jangan aku ditonjok. Pokoknya somehow buat lancar deh nggak tahu gimana caranya Iya, gitu ya. gitu. Pas tahu sakit itu
tegang banget, wah ini apa Tuhan nggak ngizinin kali ya gitu, kok Bapak di rumah sakit kita nggak bisa ketemu. Tapi sampai dia bilang, ya Bapak nggak marah, Bapak oke, mulai sekarang kamu anak Bapak, jaga baik-baik, ini anak kesayangan Bapak, kata dia. Itu pengen nangis lagi, figurnya laki gitu ya, nikahin anak orang, berani bawa, masa nangis ya kan. Tapi kan ngerasain Tuhan baiknya itu ekstra ya. Eh, Anehnya lagi, dia bersaksi. Ini aneh banget. Dia cerita, orang Bali ya, pasti Hindu. Terus dari situ dia pernah jadi orang Kristen. Dia pernah ikut Tuhan Yesus. Anehnya lagi, dia pernah jadi penginjil. Di satu daerah, dia apa namanya? Daerah Panarukan itu di mana? Situbondo. Dan ternyata dia terkenal di situ. Dia pernah bela gereja, mau dilemparin massa itu dia berdiri di depan pintu. Wow. Pendetanya udah lari, jemaat lari sampai ke sawah sembunyi gitu. Mau ditangkap, mau dibakar. Tapi dia yang bela, dan anehnya gereja itu satu-satunya yang akhirnya nggak dilempar, nggak diapa-apain. Dan cerita lainnya gitu ya. Ada satu cerita yang buat aku amazed itu, dia lagi latihan di satu hutan, latihan brimob. Mereka latihan, tapi kan ada penunjuk arah ya lah ya, kecil-kecil gitu. Dia jalan, penunjuk arahnya hilang semua, dicabut sama seniornya, Oh, ngerjain. kayak dikerjain. Ya, dikerjain. Terus dia terpisah dari regu. Orang-orang hilang semua gitu. Yang dia tahu sih udah jalan duluan, dia tertinggal, dia terpisah. Gak ada jalan sama sekali, hutan, jalan setapak nggak kelihatan. Dan waktu itu Bapak bilang dia berlutut, dia nyanyi lagu karangan sendiri. Apa lagunya itu ya? Itu pun baru tahu kalau itu karangan sendiri kan. Bapak sempat nyanyi gitu ya, kita sampai cari-cari itu lagu apa ya, apa lagu-lagu zaman dulu, nggak nemu dong. Apa ya? Dan akhirnya Bapak cerita itu karangan Bapak. Plot twist ya, plot. Karena dia tersesat gitu, pokoknya kayak lagu sekolah minggu lah, apa ku jalan apa-apa bersama Tuhan Yesus gitu lah ya. Bapak kalau dengar, Bapak, aku minta liriknya Pak. Terus dia berlutut, dia nyanyi, habis itu dia doa, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu benar ada, aku nggak minta macem-macem kok, aku cuma minta ditunjukin jalan pulang, kata dia. Terus beres doa, dia melek, depan dia itu kelihatan jalan setapak. Langsung. Langsung. Tak tanya dong. Padahal awalnya nggak ada kan? Nggak ada. Ya brimob masa sih nggak bisa Iya. lihat jalan ya kan? Iya. Mereka terlatih untuk itu kan. Tapi kan namanya orang ya, Iya. percayanya setengah-setengah gitu. Yang kesaksian Muslim lagi ya nggak sih? Iya. Tak tanya, Pak, jalan setapaknya gede kecil gitu. Kalau kecil jangan-jangan tadi nggak merhatiin Nggak aja kelihatan. gitu. Dia bilang enggak, jalannya gede banget. Dan itu rapi, tanah tok, nggak ada rumput-rumputnya. Yang tadinya jalan itu semuanya tertutup rapat. Terus Bapak ikutin aja jalan itu, percaya aja karena sudah memuji dan berdoa. Dia jalan, dia sampai ke tempat tujuan, dan ternyata dia sampai duluan Dari yang Bahkan dia lain. yang pertama. dari Dari yang orang-orang lain. di regunya yang latihan sama-sama, dan dia dapat poin paling bagus di situ. Wow. Itu momen-momen Bapak cerita ke pas pertemuan itu. Iya, pas di meja itu. Pas di meja Ya, itu, masih di meja makan itu. setelah dia bilang dia terima, Terima, kami semuanya baik-baik aja, dia bersaksi, dan nggak satu cerita sih, orang tua ya namanya ya, kan ceritanya panjang. Jadi langsung, maksudnya apa, langsung pecah gitu loh esnya gitu, langsung hangat gitu, Ngobrolnya- cair. aja Ngobrolnya langsung aneh, langsung enak ya. Terus satu lagi ya, ceritanya banyak. Kalau kita ceritain satu-satu ini 2 jam. Terus dia bilang gini, nanti satu hari Bapak mau kita pelayanan bareng. Kamu khotbah, Bapak janji Bapak akan bersaksi. At that time dia ngomong kayak gitu, gila banget. Posisinya kan Muslim ya. Jadi buat aku sih kalimat yang sederhana itu jadi petunjuk dari Tuhan buat aku terus approach supaya dia bisa kembali. Wow. Jadi itu juga bagian yang kita kerjakan hari-hari, didoain juga, teman-teman juga yang nonton doain, ini biarpun satu, tapi tetap jiwa yang Yes. besar kan. Gitu. Wow. Itu lebih kurang ngasih taunya ya. Wow, kalau menurut Cici Citra nih, kan yang grow up sama Bapak kan Cici kan, terus melihat respons yang segitunya dari your dad itu gimana perasaannya? Atau apa nih dari sisi
anak ini. Iya, ya itu dibuat aku sih itu sesuatu hal yang apa ya? Kalau bukan Tuhan memang nggak mungkin gitu. Satu, Bapak itu orang yang eh, emosian ya. Orangnya kan tegas, Iya, keras bawa karena dia golok ngomong. sih. Ya dari cerita yang waktu itu juga aku mikir aman nggak nih ya gitu kan. Ya, khawatir lagi- juga. Iya ada khawatir, posisi lagi sakit, pasti kan apa ya nggak Emosi, enak, ya. emosinya juga mungkin nggak stabil gitu. Waktu cari rumah makan, tempat makan yang tutup tadi, aku dalam hati udah waduh marah nih gitu. Soalnya biasanya gitu, gimana sih nyari ini pasti dia ngomel. ngoceh gitu. Iya, gitu. Dan waktu itu kan enggak, itu sudah buatku sudah wah luar biasa Tuhan. Sepanjang jalan ini kan kita udah doa dalam hati Tuhan tolong gitu karena aku tahu Tuhan tolong. Aku tahu itu pertolongan Tuhan gitu. Waktu di tempat makan pun respon itu juga sampai dia bawa ajudan gitu kan ya, apa sih yang ada di pikiran kita, bawa ajudan mau ngapain gitu, ini mau ketemu anak loh gitu kan ya. Jadi yang ada di pikiranku waktu itu ya mungkin waktu emosi lagi marah ada yang bisa ngademin bapak gitu, ada yang handle bapak. Udah antisipasi Mungkin segitunya ada ya. yang antisipasi. Itu yang ada di bayanganku ya, karena aku tahu bapakku keras, bapakku emosian gitu. Tapi setelah ngobrol, kok jadinya gini gitu, kok jadinya langsung nyes, adem dan mengalir, bisa bercandaan ya. Puji Tuhan, itu yang aku tahu sih memang pertolongan Tuhan. Ya, Nggak pasti. mungkin kalau nggak ada Tuhan itu nggak mungkin terjadi se-smooth itu. Wow. Sih. Tapi kalau misalnya dari keluarganya Cici Citra, berarti kan yang perlu dikasih tahu yang paling penting kan dari yang bapak ini ya. Ya, karena mamaku udah meninggal kan. Oh, oke. Kalau dari yang Ko Dedi gitu, jadi keluarga yang lain udah pada tahu semua kalau mau ngelamar anak orang gitu, apa? Karena aku kan tinggal koko cici ya. Paling tua juga lahir 73 ya, nggak tua-tua amat lah. Medsos masih ini. Jadi Beda banget sama kita yang umurnya jauh banget ya. ya Jadi maksudnya ya, masih ya udah dewasa semua, jadi kayak ya udah gitu. lihat medsos lihat apa gitu. Jadi langsung tahu. Terus itu juga tak telepon ya, semuanya fine-fine aja. Jadi berarti ya semuanya lebih ke FYI karena kan udah terlanjur menikah gitu ya. Iya. Udah lebih ke informasi bukan ke izin ya sebenarnya ya gitu. Dan itu juga kan aku mikirnya waktu kejadian menikah itu kan dalam hati mungkin pingin ya orang tua hadir gitu ya, ada, tapi aku lihat dari sisi dia juga keluarganya juga nggak ada yang tahu kok, keluarganya juga nggak ada yang hadir, jadi ya nggak apa-apa lah. Fair gitu. lah, sama-sama Fair, ya, gitu. betul, fair. Jadi kita memang kasih tahu keluarga setelah menikah memang. Jadi keluarga memang nggak ada yang tahu, baik di sisiku juga di dia. Nah, sekarang yang mungkin orang-orang juga banyak bertanya adalah gimana adjustment-nya setelah married. Soalnya gini, biasanya kalau orang kan perkenalan dulu, mereka udah saling kenal satu sama lain, baru menikah. Jadi mereka udah kurang lebih dapat gambaran nih, oke dapat pasangannya seperti apa. Kalau ini kan enggak, tiba-tiba menikah, terus pacarannya belakangan waktu udah menikah nih. Nah itu gimana dong adjustment-nya? Kan pasti beda ya, waktu dulu friendship sama tiba-tiba jadi pasangan suami istri gitu. Ya. Apa nggak beda? Beda dong. Beda lah. Ekspektasi atau challenges kali ya yang dihadapi Iya, gitu boleh. loh. Aku nih. Aku sih Terserah boleh. Kita lihat sisi mana yang bahaya ya. Coba dulu aja, kita coba dulu. nggak apa-apa, kita coba dulu. Silakan Kodet. Kalau aku sih karena dasar menikahnya juga ya. Kenapa tuh dasar menikahnya apa Karena itu? dasar menikahnya juga kan tujuannya melayani. Iya. Jadi itu yang lebih sering diperhatikan dan jadi bahan untuk ngobrol lebih serius. Karena kalau misalnya nggak ambil bagian, cuma selama ini setelah menikah ya, cuma ikut, sekedar ikut gitu. Pulang pasti kita ngobrol. Kita kan nikah tujuannya untuk melayani. In case kamu nggak ambil bagian apa-apa, lu di kursi lu berdoalah untuk apa yang bisa kita lagi kerjakan. Tapi kalau nggak sama sekali, aku sih lebih memilih nggak usah ikut. Jadi kalau ikut, ambil bagian. Itu jadi konflik-konflik kecil. Karena kadang-kadang kan, gimana ya, orang testimoni juga kan kalau terus-terusan, biarpun nggak semuanya sama, ada yang beda. Kadang-kadang kan nggak pengen maju gitu ya, suruh ya lakukan yang lain juga kan, intinya nggak selalu mau gitu. Kecuali memang sudah ditugaskan dari awal gitu. Itu sering jadi konflik-konflik kecil. Sisanya sih kalau yang normal-normal sih dari sisi aku sih fan-fan aja sih. Karena
aku memutuskan selama dia mau kembali lagi soal melayani tadi ya, yang lain-lainnya aku harus terima apa adanya. Biarpun ya pasti ada hal-hal yang kadang-kadang mangkal ya ada, nggak mungkin enggak lah. Ya. Eh, tapi itu justru membantu kita untuk bertumbuh di sisi pelayanannya. Jadi latihan, jadi ya kayak nge-gym aja lah gitu. Jadi ada hal-hal yang aku terbiasa misalnya naruh barang rapi gitu, tapi sering kesenggol nggak sadar atau nggak kembali ke tempatnya, hal kecil lah ya, dan lain-lain itu ya udahlah tak beresin, ya udahlah terima aja gitu apa adanya, karena fokusnya nggak di situ lagi gitu. Itu sih, sisanya sih apa ya? Coba pihak istri Itu ini. baru biasanya yang cowok. Kalau cewek kan biasanya kan lebih detail ya. Oke, kita coba. Coba. Kalau coba. dari sisi Gimana, cewek, gimana, dari sisi gimana? Aku masuk kita, kolom meja gimana? dulu boleh nggak? Sembunyi dulu. Ya kurang lebih sama sih, maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Hal-hal kecil kayak ya itu tadi mungkin melayani gitu ya kan. Memang waktu menikah kan dia bilang mau ambil bagian nggak gitu dalam melayani. Waktu itu kan sudah bilang oke, iya gitu. Dan kalau aku nggak ambil bagian ya salah dong, kan kesepakatannya itu gitu. Tapi satu kali misalkan ya hal-hal yang tadi dia bilang gitu, aku nggak pingin do something gitu, atau aku bukan nggak pingin, aku nggak do something untuk dalam pelayanan ini gitu, dia bisa marah gitu. Ngapain ikut gitu, ngapain ikut, yang dia bilang tadi mending nggak usah ikut, ngapain ikut kalau nggak do something gitulah pokoknya. Dia bisa semarah itu, walaupun waktu itu aku pikir apa sih gitu ya. Aku kan nggak harus do something untuk dalam pelayanan ini, kan nggak harus gitu menurut aku, tapi ternyata ya tapi itu sebagai koreksi buat aku pribadi ya kan, udah bilang iya harus terlibat, jadi ya apa sih yang bisa kerjain aja gitu. Untuk cuman nyapu ngepel gereja itu oke gitu loh, buat kami ya lakuin aja, apapun yang bisa dilakuin lakuin gitu. Selain itu apa ya, paling dia ini kan perfeksionis banget. Oke. Apa ya, OCD lah ya. Oh, Dia kita kalau baru ada tahu. something yang Oh, miring gitu. gitu kan buat dia stres. Buat aku mah apa sih gitu, buat aku ya mungkin itu sih. Kalau dia yang lebih naruh sesuatu yang nggak sesuai, harus miring sedikit, itu dia sudah stres. Nah dari situ aku cuman belajar oh oke, supaya dia gak stres banget karena aku gitu ya. Ya udah ada ikutin, dah lurusin gitu. Ya tapi dari situ belajar supaya gak terlalu teledor dan ceroboh sih. Kalau aku pribadi kan orangnya yang cuek, yang nggak terlalu ngurusin perintilan-perintilan yang harus miring lurus, itu pun buat aku kan nggak masalah, tapi buat dia kan stres gitu, jadi aku ngimbangin supaya dia nggak stres karena aku. Gitu sih. At least kalau nggak bisa nggak bisa terlalu sampai gimana, at least berusaha untuk nggak bikin Iya, tambah iya, stres gitu ya. Jadi ya ngikutin hal-hal yang ya buat kita itu nggak terlalu besar ya, bukan masalah besar buat kita lah. Wow. Nah terus waktu kalian ini kan aku nggak bisa ngebayangin ya, kayak tiba-tiba mengenalnya baru di setelah menikah. Ada nggak hal-hal yang mengagetkan yang terjadi yang kayak kok aku dulu kayaknya nggak pernah lihat sisi ini gitu sebelumnya. Kan soalnya kan tiba-tiba kan dari friendship yang belum sempat pacaran tiba-tiba kan langsung menikah. Ya. Pasti kan ada sisi-sisi yang tidak muncul waktu itu. Nah mungkin bisa Apa ya? Sejauh ini sih ya mungkin karena belum terlalu lama juga ya. Eh, atau mungkin karena menyikapinya jadi semuanya bisa diterima. Intinya sih gini sih, ini bukan bentuk masalahnya atau apa yang bisa jadi konflik di rumah tangga untuk kami, tapi bagaimana menyikapinya gitu. Karena eh, kita tahu persis, karena sebelum menikah kita cukup sering melayani orang-orang yang sudah menikah, dan masalah itu kan kita sering dengar gitu ya, walaupun kita taunya dari kita belajar sendiri dan lain-lain. Terus pas kita menikah itu akhirnya menyikapinya lebih gampang karena masalah-masalah itu udah sering kita dengar gitu. Dan ini salah satu contohnya, tadi dia bilang soal barang-barang dan lain-lain. Ini apapun lah ya bentuk masalahnya lah ya. Aku lihat prosesnya itu aku udah senang banget. Jadi gak perlu lu berhasil melakukannya, tapi lu mau
untuk Mencoba. melakukannya, itu udah happy banget jadi suami gitu. Oh, istriku ini mau berusaha loh untuk mengikuti apa yang selama ini jadi konflik gitu. Jadi jadi meringankan sekali itu. Kalau yang ngagetin banget sih, aku sih nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Aku sih nggak ada. Iya, nggak Kamu ada. kaget apa? Kaget apa kamu? Mungkin Citra ini sebenarnya ada gitu. Kok kamu mau ambil minuman dulu? Enggak sih, nggak ada yang apa ya, yang tadi dia bilang mengagetkan, memang nggak ada. Oke. Nggak ada, karena memang mungkin selama berteman ya kita bertemannya itu benar-benar jadi diri sendiri masing-masing kan ya. Jadi nggak ada yang ditutupin. Setelah nikah juga ya sama aja. Kecuali hal-hal yang kecil tadi kan kita nggak perhatiin ya. Ya. Waktu berteman kan hal-hal yang begitu tadi nggak kita perhatiin. Paling shocknya itu aja sih. Hal-hal kecil yang kadang apa sih gitu buat aku. Tapi ya itu tadi. Kalau buat dia penting ya oke gitu. Ada ekspektasi-ekspektasi nggak yang tidak sampai gitu sebagai role-nya kan berubah as a wife and husband gitu? Nggak ada ya? Ada sih, tapi ya tadi Yang kayak tadi itu. gitu ya. Karena ada hal-hal yang aku nggak terbiasa pasti. Dia juga pasti ada hal-hal yang nggak Ya, yang nggak biasa, karena kan nggak pernah bareng gitu ya, barengnya temenan. Jadi ada hal-hal yang kayak tadi kita nggak, aduh aku terbiasa harus begini, tapi tiba-tiba kebiasaan itu harus berubah gitu. Nah, cuman kalau itu udah nggak terlalu penting buat hidup kita, jadi lebih gampang terimanya gitu. Aku keinget satu hal tadi pas dia bilang, kita temenan itu dulu apa adanya gitu ya. Kita sebenarnya ketolongnya bukan karena kita deket temenan, bukan karena di yang sebelumnya kan kita pernah bahas dia tomboy lah, kita temenan ngomong ceplas-ceplos lah dan sebagainya. Aku baru keinget sih, kita punya satu komunitas baca Alkitab. Komunitas ini benar-benar kayak keluarga. Kita udah baca bareng dari 2020, 24 Agustus 2020 sampai hari ini. Setiap hari kita baca Alkitab bareng. Wow. Kita hangout juga orang-orangnya itu aja gitu. Yang namanya umur nambah kan temen udah kecil. Tinggal itu aja, itu aja. Akhirnya kan ya Tuhan sendiri yang seleksi yang bisa bikin kita bertumbuh. Nah ini orang-orangnya ini orang-orang yang bisa ceritain apapun, bahkan yang sensitif sekalipun, supaya dia sendiri juga bisa dapat masukan dari satu sama lain kan gitu. Jadi karena kebiasaan itu akhirnya kita temenannya pun jadi kayak gitu juga. Dan yang lain juga sama gitu. Kita bisa duduk bareng, anggaplah kita lagi apa ya, fellowship gitu ya. Kita lagi main kemana, nginep di villa misalnya. Kita ambil satu waktu untuk doa bareng, untuk apa bareng gitu. Nanti setelah itu pasti ada aja siapa yang mau ngomong, bahkan hal yang mungkin dia nggak bisa ceritain ke orang tua, ke suami, ke istri, ke anak, saudara, itu bisa keluar di situ gitu. Akhirnya kalau kita memang nggak bisa ngasih input ya kita minimal jadi pendengar yang baik, kasih hati, kasih telinga. Kalau bisa kita ngomongnya itu nggak ada sungkannya. Kalau memang pas nggak beres ya kita langsung, ya lu nggak bener lo ini gitu. Kalau misalnya benar ya kita juga nggak pelit untuk muji bahwa wah keren banget ya apa yang udah lu lakuin. Akhirnya ngaruh ke Relationship-nya kalian. iya. Jadi ngomongnya nggak, ngobrolnya mungkin jadi nggak surface level ya, tapi bener-bener ngobrolnya very deep, very Dan very open Open juga, gitu. vulnerable gitu. Wow, that's good. wow. So I think mereka ini sangat terbantu dengan karena mereka, I think mereka tahu tujuan menikahnya dengan sangat jelas, sepakat, Ya. Dan komunikasinya, komunitasnya juga ya komunitas, komunikasinya itu jadi kayak membantu mereka. Jadi yang lain-lain itu mungkin jadi nggak segitu nggak segitunya, mengganggu tapi ya udah gitu ya, nggak sampai kayak konflik besar gitu ya. Iya, itu good point sih. Iya, it's Kita really dari tadi nggak bisa bikin poin itu. Iya, tujuannya harus jelas. Komunikasinya harus intens. Apa tadi? Satu lagi? Komunitas. komunitas. Komunitasnya Karena juga harus komunitasnya kan pasti komunitas. mempengaruhi kalian juga Mempengaruhi. cara untuk kalian bertumbuh kan. Kalau cuma berdua sendiri kan ya susah ya untuk Iya, bertumbuhnya ya. Aku boleh namain ya? Boleh dong. Ini bukan khotbah ya. Nggak apa-apa. Tapi waktu kita sadar, Kobob kan pernah ngomong ya kemarin pasca itu ya, matinya Tuhan Yesus itu
eh, mahal sekali gitu. Dan dosa kita ini sepenting itu sampai dia harus mati buat kita. Ya. Waktu itu melekat, kita tahu seberapa berartinya Tuhan Yesus buat kita. Masalah-masalah tadi jadi nggak penting, Wow. That's good. That's good. nggak penting. Hmm. Setiap kali ada something yang ganjel itu kita ingat loh, kurang ganjel apa Yesus lihat aku gitu ya. Iya. Akhirnya jadi, ya udahlah, ini hal kecil kok sebenarnya. Tapi kalau kita nggak lihat ke situ, ada hal-hal kecil yang mungkin jadi Ini besar. jadi trigger dia. Gitu sih. Kalaupun ada masalah hari itu ya hari itu diselesaikan. Walaupun awalnya mungkin marah-marah gitu, kamu gini diungkapin kan yang dirasa ganjel tadi ini. Tapi akhirnya tetap diselesaikan dengan baik-baik gitu sih. Gak sampai besok menumpuk Nggak gitu sampai ya. berlarut-larut, Iya. terus tambah intens kemana-mana gitu Iya, ya. ya puji Tuhannya itu sih. Jadi kita nggak perlu sampai nyimpen dongkol berhari-hari, enggak sih. That's good. Wow, that's good. Wow. As a conclusion nih, Koci. Kan ceritanya singlenya lumayan lama nih ya. Kan singlenya lumayan lama nih. Apa sih yang menurut kalian tuh yang penting untuk dipersiapkan ke next level? Even Koko kan tadinya juga nggak even mau married gitu kan. Iya, iya. Jadi apa sih yang you can tell misalnya To the teman-teman singles. yang masih singles yang untuk dipersiapkan as a man and as a woman gitu. Kalau aku sih jelas value diri kita di dalam jadi anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu harus benar-benar kita siapkan baik sih. Apa yang semua dia pernah ajarin, ya kita kerjakan baik-baik. Karena kalau itu nggak dikerjakan, kita nggak bisa bertumbuh. Yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya seret kita untuk nggak bisa bertumbuh. Tapi waktu kita kerjakan apa semua yang dia suka, walaupun susah lah ya, aku juga susah setengah mati, apalagi aku ya gitu. Yang tahu ceritanya juga mungkin dengerinnya ketawa-ketawa kali gitu. Susah banget. Tapi selama kita terus berjuang ngerjain itu, akhirnya pasti ada lah sedikit demi sedikit value yang terus Tuhan tambah-tambahin. Akhirnya semua itu berguna pada saat kita punya relation. Terlebih pada saat kita sudah menikah gitu. Jadi apa ya? Boleh sih dan penting konseling sebelum pernikahan, betul. Karena ada orang-orang yang sudah mengalami banyak hal duluan dari kita. Betul, kita harus lihat baik pasangan kita dan memilih dengan benar gitu ya. Orang ini mau nggak hidup dalam Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau diri kita sendiri nggak kita persiapkan, Ya. buat apa gitu. Akhirnya kita kayak yang harus dapat pasangan yang baik lah, yang taat sama Tuhan lah, yang lain-lain lah. Kita sendiri tapi enggak gitu. Bukankah kita jadi batu sandungan di keluarga nantinya gitu ya, buat pasangan kita. Mungkin itu sih ya. Bentar, sebelum ke Citra, value apa nih buat Ko Dedi yang paling penting in your life? Sederhananya sih taat ya. Susah tapi Itu kata-katanya Kita cuma nggak 4 huruf tapi paling susah ya harus dilakukan. Nggak punya pilihan soalnya. Iya. Tapi waktu taat itu banyak hal-hal yang kita pikir susah jadi gampang. Karena waktu kita taat itu, kita nggak ya? Kalau aku rasanya ya, pada waktu aku berusaha untuk taat itu, aku merasakan banyak sekali pertolongan yang nggak pernah aku pikirin sama sekali. Yang aku nggak bayangkan bahwa, sampai hal segininya Tuhan mau tolong aku ya gitu. Hal-hal yang aku pikir ini harus aku usahakan sendiri, aku harus berjuang sendiri, ini bagian aku pikir gitu. Ternyata Tuhan ikut campur tangan di situ dan lebih gampang untuk dilewati. Karena aku menghabisin banyak waktu dengan kehidupan yang nggak taat. Aku tahu waktu aku bener-bener sendiri Tuhan ngeliatin, ya opo cobalah kalau bisa tanpa aku gitu ya, kira-kira gitu kali ya. Jadi perbedaannya kerasa sekali gitu, dengan dan tanpa Tuhan itu benar-benar hidup yang berbeda. Wow, Boleh segera pindah. udah takut ditanya lagi dia. Takut ditanya lagi. Oke, kalau Citra. Apa yang perlu dipersiapkan? Apa ya? Kalau aku sih selalu melibatkan Tuhan aja lah. Karena gini, dia punya historinya kan nggak bagus. Aku pun juga bukan yang orang baik-baik banget gitu kan ya. Dari yang tadi tomboy, yang tadinya
sorry ya, ngomongnya mungkin kasar gitu ya, Hmm. kasar banget, aku dulu udah tomboy, kasar gitu. Tapi komunitas tadi itu juga berpengaruh merubah aku jadi orang yang berbeda. Komunitas ini yang setiap hari kita bahas firman Tuhan, yang setiap hari aku dengar, walaupun misalkan kita cerita rema gitu ya, apa yang kita baca remanya apa, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya Nggak apa yang kita relate baca. gitu. Heeh. Tapi dari dengar-dengar itu aku belajar cuman untuk taat dan melibatkan Tuhan. Karena kalau dari ngomong kasar, kehidupan kita yang lama yang nggak baik itu kita nggak melibatkan Tuhan, kita nggak bisa ngerubah itu semua gitu. Hmm. Kalau contoh gini, aku background mungkin punya kepahitan, background aku hidup nggak baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri dan nggak melibatkan Tuhan, nggak mungkin dong kita bisa mengampuni orang yang sudah buat kita sakit hati. Wow. Aku yakin setiap orang nggak mungkin bisa mengampuni orang lain kalau itu bukan karena Tuhan. Ya. Wow, that's good. Jadi kalau ditanya persiapannya ya mempersiapkan diri sendiri aja, jadi yang lebih baik, jadi yang taat sama Tuhan, dan setiap langkah kita itu harus melibatkan Tuhan. Itu sih. Wow. Oh, that's good. Mau tanya yang terakhir, yang value, kalau dari Cici Oh iya, cerita, boleh. value apa yang Cici pegang gitu? Enggak. Value apa ya? Ya aku sih terus berpegang sama Tuhan aja. Aku lihat dia dari prosesnya dulu, dia hidupnya seperti itu, dia mau taat, dia terus mau berpegang sama Tuhan. Komunitas kami juga ini isinya sama, visi misinya sama, ya value-nya memang itu. Gitu. Karena kalau aku nggak berpegang sama Tuhan, waktu keluargaku minta aku kembali, pasti aku nggak akan kuat. Wow, keren banget. Iya, keren banget nih. Jadi para netizen sudah nggak boleh penasaran lagi ya. Ini udah part 2 nih. Jadi kalau mereka ditodong lagi, diteror lagi, tolong hentikan teror itu kepada kami. Bisa diteror langsung ke yang bersangkutan gitu ya. Thank you so much. Thank you so teman-teman much. dari Thank you, Citra. thank you, Citra, Citra, thank Udah you so mau part much. 2 sama kita. Iya. Dan buat teman-teman yang lain, see you at next Ngobrol Yuk. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.